Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya sehingga kita masih diberikan kesempatan beribadah di bulan suci Ramadan tahun ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah kita Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah KMT yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita telah memasuki hari ke-20 puasa Ramadan. Sebelum kajian kita mulai, kami sampaikan pemateri kajian Ramadan hari ini adalah Al-Ustadz Hamzah Ahmad Ustadz saat ini membidangi Ketua Bidang Dakwah MUI Jakarta Selatan. Sebelum kita mulai, mari kita buka kajian Ramadan siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Al-Ustadz Hamzah Ahmad, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol masykur. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada daun talas dekat pohon salam. Pohonnya tinggi, daunnya rindang. Siapa yang ikhlas menjawab salam, saya doain hidupnya gampang. Ada pohon talas dekat pohon salam. Ada burung hinggap, burungnya putih. Siapa yang tidak ikhlas menjawab salam, saya doain hidupnya sempit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah. Allah Ta'ala fil Quranil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jaa'a ramadhana syahida suhu anzala al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Quranil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah Ta'ala aidan, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Segenap keluarga besar daripada TMT Tower, mudah-mudahan hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, berkah dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, terus beraktivitas, berbagai macam aktivitas spiritual kita jalankan yang tujuannya tidak lain adalah mencari dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain apa yang kita lakukan dari hari pertama Ramadan sampai hari yang ke-20 ini adalah kita membekali diri kita untuk senantiasa nanti mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Oleh karena itu, yang pertama saya mengajak, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah dan bersolawat kepada baginda Rasul dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kehidupan kita, langkah-langkah kita selalu mengikuti apa yang Allah perintahkan dan yang diperintahkan oleh baginda Rasul, dan menjauhkan apa yang Allah larang dan dilarang oleh Rasul. Wa ma ataakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ada tema pendek yang mesti kita diskusikan pada hari ke-20 ini. Mungkin kalau stimulus spiritual Ramadan sudah teramat banyak kita dapat ya Bu. Di rumah kita tarawih ada kultum Ramadan, subuh ada kultum subuh, ya kan? Di berbagai media kita dapat itu. Semua itu kalau menurut saya adalah bagian untuk tercapainya sebuah kesempurnaan proses ibadah. Jadi ada motivasi yang kita dapati.
Karena kalau tidak ada motivasi dalam sebuah ibadah, itu rasanya lemah. Saya punya salah satu adagium pemikiran bahwa kita tuh harus punya yang dinamakan visi kehidupan beragama dan misi kehidupan beragama. Ini gak usah double. Jadi ibu sekalian rahimakumullah, kita perlu visi dan misi kehidupan beragama. Saya yakin di office kita, di manajemen kita ada visi manajemen, ada visi organisasi. Visi kalau menurut saya sesuatu yang akan kita raih pada waktu-waktu yang akan datang, waktu yang panjang. Itu kalau visi secara umum. Kalau visi secara beragama adalah sesuatu yang akan kita raih ketika perjalanan kehidupan kita sudah selesai. Nanti Bu, selesainya perjalanan hidup kita di sisi Allah, kita akan dikembalikan. Summa yuhyikum, summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Akan dikembalikan kepada Allah. Itu visi kita. Tapi ternyata dalam manajemen, visi tidak bisa terrealisasi dengan mudah tanpa adanya misi. Itu sudah menjadi acuan dasar buat kita. Ya, ada visi, ada misi. Sesuatu yang kita lakukan untuk tercapainya visi itu sendiri. Bahasa sederhananya, kalau ingin mendapatkan ridha Allah, jalankan tuntutan-tuntutan yang Allah berikan kepada kita. Jalankan syariat dengan baik. Jalankan ketentuan yang Allah berikan kepada kita melalui baginda Rasul yang dilalui oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin visi kita akan tercapai karena misinya kita gulirkan. Puasa sebagai salah satu syariat itu misi. Misi untuk tercapainya visi itu sendiri. Banyak hal-hal yang menjadi argumentatif dalam puasa itu. Kalau di dalam catatan saya, itu ada yang dikatakan menjadi acuan dasar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mindset besar, tujuan daripada ibadah-ibadah yang Allah berikan, salah satunya adalah la'allakum tattaqun. Menjadikan kita itu orang yang mempunyai kualitas bertakwa di sisi Allah. Banyak hal-hal yang berhubungan dengan ketakwaan. Tapi sesuatu yang sangat istimewa ketika Ramadan ini Allah berikan kesempatan kepada kita dan Dia akan memberikan kepada kita satu apa yang dinamakan hadiah besar. Manusia yang bertakwa kepada Allah ketika kita menjalankan hakikat Ramadan dengan sebaik-baiknya. Baru kita termasuk orang yang sempurna dalam menjalankan ibadah Ramadan. Makanya Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 58, "Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Kita disuruh bergembira, Bu. Disuruh bergembira ketika kita dikasih syariat oleh Allah. Satu hadis yang memang sebagian para ahli hadis mengatakan hadis ini agak lemah, proses penyampaiannya, dobitnya agak lemah. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau isi hadis ini bagus, boleh kita jadikan pegangan. Mungkin kita sering dengar, man fariha biduhuli ramadana haramallah jasadahu ala niran. Siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka akan diharamkan jasadnya di panasnya api neraka. Sebagian ulama mengatakan hadis ini agak lemah. Tapi saya melihat konteks isinya bagus sebagai motivasi. Bergembira. Salah satunya adalah falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Yaitu hendaklah dengan itu mereka bergembira. Jadi ketika kita masuk Ramadan itu kita gembira, Pak. Maka biduhuli Ramadan. Dulu pada saat bulan Sa'ban kita mohon kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini permintaan. Dan alhamdulillah kita dikasih kesempatan lagi oleh Allah. Alhamdulillah. Untuk apa? Menambah pundi-pundi amaliyah kita, kelak nanti kita kembali kepada Allah, yaitu visi kita tadi. Makanya kalau kita bicara Ramadan luar biasa, para ibu sekalian rahimakumullah. Kalau kita melihat bagaimana Rasul ketika dulu dia berada di sahabat-sahabat beliau, Rasul berkata, "Qad ja'akum Ramadana syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum siyamahu." Jadi Nabi sedang melaksanakan khutbah, nampaikan kepada para sahabat-sahabat intinya, beliau berkata, "Qad ja'akum
Ramadhanu syahrul mubarak. Hai teman-temanku, ini sudah datang, yaitu satu keadaan, satu bulan, satu timing yang penuh dengan keberkahan. Alaikum siyamahu, kepada kalian semua diberikan ketentuan dengan puasa. Mungkin kita sudah paham, puasa itu bukan milik umat Islam saja, tapi puasa itu milik seluruh elemen-elemen daripada keumatan. Ya, dari zaman-zaman dahulu sudah berpuasa. Nabi Musa berpuasa, Nabi Isa berpuasa, Nabi Ibrahim sendiri berpuasa. Cuma mekanismenya saja yang berbeda. Nabi Daud berpuasa. Kita berpuasa umat Rasulullah menurut Rasulullah SAW. Ketika matahari akan terbit sampai matahari terbenam. Itu saja. Dulu Pak, dalam tafsir tentang ayat yang ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, itu dulu dalam sejarah dikatakan bahwa terjadinya hunna libasulahum wa hum libasulahunna. Dulu itu setelah kita berbuka, itu nggak boleh juga tuh yang bapak deketin istrinya. Zaman dulu tuh begitu. Menurut tafsir Ibnu Katsir diriwayatkan demikian. Jadi setelah berbuka, puasa lagi. Kira-kira kalau kita sudah seperti itu, terbelenggu rasanya kita. Tapi Allah Maha Bijaksana. Dia menurunkan Al-Quran, hunna libasul lahum wa hum libasul lahunna. Diperbolehkan kita mendekati istri kita yang dihalalkan oleh Allah. Shallallahu alaihi Muhammad. Jadi mudah-mudahan itu sebagai dasar. Jadi banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan perintah untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Bahkan Rasul di dalam hadis Bukhari Muslim mengatakan, idza jaa Ramadhanu putihat abwabul jannah. Dibuka tuh pintu surganya Allah. Subhanallah. Kenapa? Karena menghormati daripada indahnya Ramadan. Mulianya Ramadan. Istimewanya Ramadan. Ya Bu, saya berpikir ibu lagi pusing di lingkungan rumah tangga itu memikirkan berbagai macam kebutuhan kita yang mulai merangkak naik. Kalau bapak nggak mikirin Pak, nggak mikirin cabai Pak. Tapi kalau ibu sebagian memikirkan cabai ya Bu. Yang biasanya beli sekian dapat, sekarang dapat tapi jumlahnya minim. Kalkulasi dari analisis saya, kenapa bisa seperti itu? Karena dia melihat momentum yang berbeda. Sama dengan kita Pak. Kita ini sedang masuk Ramadan, sedang diistimewakan oleh Allah. Apa saja yang kita lakukan berlipat-lipat ganjarannya di sisi Allah. Amalan sunnah yang kita lakukan berganjar wajib. Amalan wajib yang kita lakukan berganjar 70 sampai 700 sampai tidak terhingga. Wa ana azzibi, firman Allah di dalam hadis qudsi. Jadi para pedagang itu ambil momentum. Yang kemarin cabai masih dapat 5.000 lumayan banyak, sekarang 5.000 lumayan sedikit. Gitu Bu, kata istri saya begitu. Saya sih nggak pernah belanja, tapi kata istri saya. Artinya dia juga mencari momen tertentu. Sama dengan kita ini bulan Ramadan. Makanya give opportunity, ambil peluang ini dengan baik. Jangan sampai kita seperti apa yang sabda Rasul, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi lalju walats. Berapa banyak umatku kata Rasul, dia ibadah puasa tapi dia nggak dapat apa-apa. Blank. Nihil. Kenapa? Karena dia nggak bisa jaga kualitas ibadah Ramadannya. Shallallahu alaihi Muhammad. Ya. Jadi Bu, semua yang hadir, saya melihat ada 8 peluang. Ada 8 peluang untuk menyelesaikan Ramadan menjadi Ramadan yang terbaik. Yang pertama, peluang kegembiraan. Peluang sebagai benteng, peluang sebagai ampunan, peluang sebagai Allah yang membalas, peluang peleburan dosa, peluang syafaat, peluang Lailatul Qadar, dan peluang yang terakhir mendapatkan kunci surganya Ar-Rayyan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diregulasikan oleh Allah untuk umat Rasulullah dan kita berada di dalamnya. Makanya kemarin saya podcast dengan Kiai Haji Dr. Hidayat Nur Wahid, Kiai Haji Yusuf Aman dari MUI DKI dan MUI Pusat. Itu beliau katakan, jadikan umat Islam ini Ramadan yang terakhir, agar kita serius, agar kita sungguh-sungguh. Jangan sampai Ramadan tahun ini lebih buruk daripada Ramadan yang lalu. Shallallahu alaihi Muhammad. Kita awali, apa itu peluang kegembiraan?
Nanti kita jam 1 kurang 10 menit, informasinya ada kuis, Bu. Ya. Kuisnya pasti ada hadiah. Kalau ada kuis ada hadiah. Dari penyelenggara seperti itu. Jadi ternyata peluang kegembiraan itu disampaikan oleh baginda Rasul sebagai argumentatif kita, sebagai konstitusi beragama kita dalam melaksanakan ibadah Ramadan. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah taala azza wa jal as-saumu li wa ana ajzi bih yadahu sahwatahu wa aqlahu wa surbahu min ajli as-saumu junnah walisaimi farhatun hina yuftiru wa farhatun hina yalqarabbuh rabbahu wa la yahuku fa min saimin atyabu indallah min rihil misk. Ada satu yang sangat istimewa, yaitu lisaimin farhatan, dua kebahagiaan, dua kegembiraan untuk orang yang berpuasa. Yang pertama, ketika kita berada di dunia ini, kita puasa, kita sedang menikmati berbuka puasa. Itu sedang gembira-gembiranya itu. Walaupun cuma dengan air teh, dengan 3 butir kurma, itu setelah kita menikmatinya luar biasa. Seakan-akan kalau kita habis dari lampu merah, kita keluar dari lampu merah itu. Macet total, lampu merah, kita keluar dari jebakan itu, wah gembira sekali. Itu ilustrasi Pak Quraisy Shihab. Tapi kalau ketika kita berbuka itu salah satu kebahagiaan lisaimin farhatan, dua kebahagiaan umat itu kata Rasul ketika dia berbuka. Akan tetapi ada sesuatu yang sangat istimewa lagi, yaitu saat nanti kita di yaumil mahsyar, kita diberi kesempatan memandang Allah, liqa rabbi sallallahu alaihi Muhammad. Jadi nanti kita dikasih kesempatan. Mudah-mudahan kita dikasih kesempatan dalam masuk surganya Allah, amin. Karena janji Allah yang paling istimewa, target hidup kita adalah surga. Ada orang nanya sama saya, Pak Ustadz, nanti kalau ke surga, kita ketemu sama bini kita enggak? Saya bilang ketemu, ya kata dia begitu. Kenapa mas? Bini saya cerewet. Mas, di surga, bini ente yang di dunia rada-rada cerewet, dirubah sama Allah. Kok begitu? Iya, kenapa dia cerewet itu? Karena iblis ikutan di dunia. Nanti di akhirat, di surga, iblis itu, setan itu nggak ikutan lagi. Ibu, maaf nih Bu, ini apa namanya, ocehan-ocehan spiritual. Ya. Jadi ketika di dunia itu, orang perempuan kita, istri kita, agak sedikit cerewet, nanti di akhirat kecerewetannya hilang. Kenapa? Karena tidak diganggu lagi oleh iblis laknatullah. Yang membuat kita itu iri, dengki, hasad, namimah, gibah, itu kan iblis. Tapi di surga iblis tidak ikutan. Maka jadinya istri kita itu jadi istri yang sangat istimewa. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya bilang gitu mas, nanti di surga istri ente itu jadi orang yang sangat istimewa. Kenapa? Karena iblis tidak mengintainya lagi. Setan gak bersamanya lagi. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, di tempat yang sangat istimewa di surganya Allah. Kenapa iblis tidak ikut serta di dalamnya dan kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liqa rabbi. Yang pertama saat kita berbuka itu kemarin sore atau nanti sore, dan nanti lagi pada saat kita ketemu dengan Allah. Kalau tidak melalui regulasi puasa nggak dapat kesempatan ini. Ini hadisnya Rasul. Ya, bahkan Bukhari yang meriwayatkan. Yang kedua, peluang sebagai perisai. Jadi puasa itu sebagai perisai. Setan memasuk, terbantahkan dengan energi Ramadan. Lisam asyamu junnatun yastajinnu bikala abdu minanar. Jadi puasa itu benteng, Pak. Betapa indahnya puasa itu. Coba lihat di lingkungan masyarakat ketika bulan puasa ini. Orang tuh yang awal-awalnya agak temperamen, masuk Ramadan, baik. Betul Bu? Tetangga yang suka agak sedikit berceloteh, Ramadan karena dia punya iman, baik. Mudah-mudahan kita semua menerjemahkan itu, amin. Itu energi Ramadan yang menjadi perisai manusia dari jahatnya iblis mempengaruhi kualitas manusia di sisi Allah. Kenapa? Karena iblis laknatullah itu dia nggak demen, nggak suka dengan orang yang dicintai oleh Allah. Pasti. Orang yang man taqarraba minni sibran taqarrabtu minhu dira'a.
orang yang sedang melaksanakan penetrasi pendekatan dengan Allah, itu iblis tidak akan senang melihat itu. Dia coba masuk di dalamnya untuk mempengaruhi kualitas manusia itu. Maaf Bu, sedikit cerita. Saya semua pasti bisa menjawab. Yang lebih banyak datang yang ke bazar, yang ke Janati orang-orang tertentu saja. Orang yang punya energi iman, yang nggak punya energi iman, dia mementingkan belanja untuk persiapan Ramadan selesai, belanja untuk saudaranya di kampung, macam-macam. Padahal energi yang ada di Janatin salat taraweh lebih bernilai di sisi Allah karena ini bulan suci Ramadan. Iman itu sampel saja. Mana padahal awal-awal Ramadan sungguh sangat luar biasa. Saya berputar kemana-kemana suka cerita itu pengurus-pengurus masjid. Ustadz, awal-awal ini saya bingung menyiapkan tambel atau tempat ibadah. Kenapa? Karena penuh. Hari ke-1, ke-2, dan ke-3. Coba paruh satu kesananya. Balik lagi ke estimasi awal. Balik lagi ke orang yang pertama datang. Kemana dia? Lupa dengan betapa anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyam junnah. Mampukah puasa itu menjadi benteng kita dari jahatnya iblis untuk mempengaruhi kualitas kita? Ada orang yang bertanya, Ustadz, kan iblis itu dibelenggu Ramadan, kenapa masih ada iblis? Ya kan? Jawaban yang sangat spiritual. Iblis itu dibelenggu iblisnya. Sifat kemanusiaan yang memang tertera pada aslinya tetap ada. Tetap ada pada diri manusia. Kalau dia tidak mampu mengekangnya, maka dia akan terus keluar dari maksiat, menjalankan maksiat kepada Allah. Ya contoh sekarang Bu, kita lihat masih ada rumah makan yang kaki sepotong kelihatan. Padahal kira-kira sampai rumahnya dia ngomong sama ibunya, puasa nggak Bu? Puasa. Ya mudah-mudahan kita tidak terkondisi seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Iman. Kalau nggak ada iman, berat untuk menggugurkan, merealisasikan kualitas Ramadan terbaik. Baik. Yang ketiga, peluang ampunan. Nah, ini luar biasa Ramadan. Ramadan kasih kita yang sangat istimewa. Di luar Ramadan kita nggak dapat Bu. Tapi alhamdulillah kita masuk Ramadan. Makanya kalau di Yaman itu waktu kita berpendidikan itu, Syailillah ya Ramadan, Syailillah ya Ramadan, Syailillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Mengharapkan kembali kita masuk bulan Ramadan. Kenapa? Ini kucuran ampunan luar biasa. Makanya kalau bahasa saya, situasi estimasi tertinggi amaliyah umat manusia puncaknya terjadi Ramadan. Salah satu puncak yang sangat kita damba-dambakan adalah ampunan Allah. Karena kita setiap hari diguyur oleh dosa, pasti itu. Kullu amal ibni Adam khata'. Seluruh anak Adam itu setiap hari regulasinya akan terkena kesalahan-kesalahan. Ada dua hadis yang hampir sama, Bapak Ibu sekalian, tentang ampunan ini, man koma dan man soma. Kalau koma itu biasanya menegakkan, merealisasikan hal-hal yang berada di ruang lingkup Ramadan. Kalau man soma yaitu menjaga kualitas daripada ibadah puasa sendiri. Tapi ujungnya sama. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Subhanallah. Kalau kita jaga satu bulan Ramadan ini dengan qama, kita tegakkan, kita dirikan hal-hal yang berhubungan dengan menjaga kualitas ibadah Ramadan. Kalau man shoma itu ulama memberikan artikulasi khusus kepada ibadah puasanya. Hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Karena ada orang puasa nggak dapat pahala. Ibu, maaf nih, ya ada orang puasa nggak dapat pahala. Ngomongin orang masih, benci dengan orang masih. Saya kadang-kadang suka lihat itu
Satu keadaan di masyarakat begitu. Ibu-ibu capek-capek puasa. Pada saat selesai sholat subuh, masuk duha, dia ketemu di tukang sayur, Bu. Ngapain di tukang sayur? Belanja. Cuma sebelum dia dilayani, ada saja yang dia ucapkan. Ibu Ningsih kemana yang gak terawih-terawih gitu kan? Ya kan? Mungkin sebelahnya langsung nyamber. Dia nggak terawih-terawih karena suaminya nggak pulang-pulang. Terjadilah komunikasi yang negatif, membicarakan orang. Padahal dia sedang puasa itu. Makanya kamin soimin laisa lahu min siyamihi ilal ju, itu terjadi. Banyak orang yang puasa tapi tidak dapat apa-apa. Ini karena dia mansomanya tidak dijaga. Mudah-mudahan kita jaga, Pak. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu ada peluang ampunan. Ya, sudah kurang 10 lagi tadi. Peluang Allah yang membalas, ini yang sangat signifikan, ini yang sangat nyata, ini yang sangat penting. Kenapa? Karena tidak ada amalia ibadah manusia yang Allah janjikan Allah yang akan memberikan apresiasi. Tidak ada. Cuma puasa Ramadan. Apa dasarnya? Konstitusi dari Allah, qala kullu amali bani adam yudha'afu hasanatu asr amsalha ila 700 dha'f. Qala Allah azza wa jalla illa sauma fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua anak-anak Adam akan dilipat gandakan balasannya 10 kali sampai 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali ibadah puasa Ramadan, untukku dan aku yang akan membalasnya. Jadi ini sangat privasi sekali. Hanya Allah, Bu, yang memberikan klasifikasi. Makanya saya tadi katakan, apakah kita yakin suami kita itu masih menjaga puasanya? Kita tidak tahu, mungkin saja dia mampir sebentar ke rumah makan, kita nggak tahu. Tapi Allah muraqabah. Makanya Ramadan itu puasa namanya ibadah syirriyah, ibadah rahasia. Hanya kita direct dengan Allah, Allah yang maha mengetahui. Mudah-mudahan kita terus terjaga untuk menjaga kualitas ibadah puasa Ramadan kita. Sebenarnya ada 8 item, ya 8 item, tapi karena waktu jadi kita mungkin langsung ke squeeze saja, ya. Yang kelima, peluang peleburan dosa. Yang keenam, peluang syafaat. Ini juga luar biasa, Bu. Nanti kita dapat syafaat dari puasa kita. Yang ketujuh, peluang ini Lailatul Qadar. Saya punya ilustrasi. Kalau kita umurnya 45 tahun, umur 7 tahun kita mulai akil balik atau 9 tahun, tidak mungkin satu di antara aktivitas Ramadan itu Allah tidak anugerahkan Lailatul Qadar buat kita. Jadi kita optimis dari Allah. Nggak mungkin perjalanan hidup kita, dalam proses hidup itu kita nggak dikasih Lailatul Qadar. Umur saya sekarang 58, 8 tahun saya akil baik. Masa iya 50 kali saya ikut Ramadan saya nggak dikasih 1 kali sama Allah. Shallallahu alaihi Muhammad. Artinya peluang kita dari Allah untuk dapat Lailatul Qadar bagaikan orang yang beribadah 83 tahun 4 bulan lebih tidak diberikan Allah kepada kita. Artinya kita tetap optimis, ya. Cuma memang sekarang kita lagi bingung nih, Bu. Kata Khalil Nafis, kalau yang Muhammadiyah sudah ganjil, kita masih genap. Katanya kan Lailatul Qadar itu adanya ganjil, ya, Bu. Ya kan? Katanya ulama-ulama ada yang diganjil. Nah, bagaimana ini? Ada yang genap, ada yang ganjil. Nanti malam baru malam 21, malam pertama bulan Ramadan menurut pemerintah. Kalau di sisi lain ada yang mengatakan genap. Kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita ikhlas. Semuanya Allah yang menentukan. Muqarabah, Allah yang melihat kemana dan di mana kualitas kehusuan, kepasrahan seorang hamba untuk mendapatkan hadiah yang terbaik itu. Ya. Nah, ini terakhir, yaitu peluang dapat surganya pintu Ar-Royan. Nanti di sekian banyak pintu surga ada pintu Ar-Royan yang memang spesial. Allah kasih kita pintu masuk ke dalamnya. Shallallahu alaihi Muhammad. Jadi mudah-mudahan kita berusaha menjadi salah satu hamba umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang menjadikan Ramadan ini Ramadan yang tersempurna. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada hadiah ya tadi. Oh, ini hadiahnya. Subhanallah. Pertanyaannya adalah, karena udah mau jam 1 kurang 5. Pertanyaan yang pertama,
Lailatul Qadar sering disebut dengan malam 1000 bulan, ya kan? Atau orang yang beribadah bagaikan 83 tahun lebih. Coba berikan jawaban, ayat apa yang memang Allah ilustrasikan, sampaikan tentang Lailatul Qadar itu? Biasanya maju atau gimana tuh? Akhwat, ayat apakah yang memberikan informasi bahwa terjadinya Lailatul Qadar? Ya, silakan Bunda. Surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar. Bisa disuarakan teksnya? Ayatnya sampai ada kalimat Lailatul Qadar? Bagaimana audien? Bisa diterima jawabannya? Bisa. Berdasarkan konsensus dari Bapak, bisa. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Barakallah. Baik, memenuhi permintaan panitia untuk kuis yang kedua, mungkin untuk ikhwan ya, untuk Bapak. Tadi saya mengungkapkan ada 8 item yang bisa mendapatkan hamba-hamba Allah yang puasa mendapatkan kesempurnaan. Itu Allah berikan kepada kita berbagai macam kesempatan. Coba artikan apa maksud dari bahwa Ramadan itu mempunyai kemampuan untuk menjadi benteng. Apa artikulasi benteng? Ramadan itu puasa itu bisa menjadi benteng atau perisai. Ramadan itu sebagai benteng atau perisai. Lupa semua. Sama Pak. Ini untuk banat, ini untuk bapak-bapak Bu, punten. Ada nih Ustaz. Apa maksud dari puasa itu sebagai perisai? Assalamualaikum. Junah, Ustaz. Asyamu Apa nama tadi? Junah. Junnah. Puasa itu sebagai perisai atau benteng. Betul atau salah? Betul. Benteng dari, perisai dari terjaganya kita dari laknatullah, godaan iblis di sisi manusia. Ya. Subhanallah, mudah-mudahan yang memberikan Al-Quran mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang membacanya, apalagi di bulan suci Ramadan ini, wah luar biasa. Pahala yang Allah berikan kepada kita, yang memberikan dan yang membacanya juga luar biasa. Akal kita yakini bagaimana Al-Quran sebagai sumber hukum dalam kehidupan kita, itu menjadi obat yang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan kita bisa bertemu lagi di waktu-waktu yang akan datang. Yakinilah bahwa ibadah Ramadan tahun kita ini adalah ibadah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang berkinerja di tempat ini mudah-mudahan mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para jamaah sekalian, sebagai kesimpulan daripada agenda ini, jaga apa yang dinamakan puasa itu untuk berkualitas. Rasul menyampaikan dalam hadis Bukhari, khamsun yuktirna sha'im. Yang pertama al-kadzib, yang kedua wal-ghibah, yang ketiga wan namimah, dan yang keempat wan namimatul kadzibah wan nazara bis sahwah. 5 hal yang dapat menghilangkan pahala orang berpuasa. Yang pertama berbohong. Mari kita lepaskan diri kita dari berbohong. Di Ramadan kita tidak berbohong, di luar Ramadan ya juga kita tidak boleh berbohong, yaitu kadzib. Yang kedua wal-ghibah, yaitu orang yang suka menggunjing. Ini pahala kita hilang, Bu. Mungkin di kantor gara-gara pimpinan kita pakai dasinya miring, kita gunjingin di ruang makan. Itu la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan di Ramadan itu buang semua. Ada yang dinamakan wan namimah wal yaminil kadzib. Itu sumpah palsu, wan nazar bis sahwah, itu pandangan yang mengandung syahwat. Karena sekarang zaman teknologi, Pak,
kita lagi baca artikel Islam baik-baik aja, muncul hal yang tidak etis dalam agama. Itu memang tantangannya luar biasa. Tantangan. Ini kan kalau bahasa saya setan gepeng, Bu. Setan gepeng. Setan gepeng artinya ketika kita mampu mengendalikan ini, maka perjalanan kita bagus insya Allah. Tapi ketika kita tidak mampu, ya sudah, kita terbawa dengan setan gepeng ini. Apa yang tidak ada di dalam teknologi sekarang seperti ini? Oleh karena itu, kita jaga kualitas puasa kita untuk menghindari daripada 5 faktor itu. Kesimpulan, hikmah. Yang pertama, keberhasilan Ramadan sangat dipengaruhi oleh motivasi keilmuan. Jadi kalau orang berpuasa itu ilmunya itu mendasar. Paham perintahnya dasarnya apa, untuk apa, dan bagaimana. Besok ibu menyelesaikan Ramadan dengan zakat. Jangan mengakhirkan zakat kalau memang kita sudah ada kemampuan. Dan juga lihat 8 mustahik yang memang betul-betul mempunyai keterhubungan dengan kita. Ulama-ulama mengajarkan demikian. Saya selalu melihat banyak orang yang berargumentatif, Ustaz, saya berzakat di kampung aja deh, karena saudara-saudara saya banyak juga di kampung yang butuh. Oke, bagus. Tapi saya katakan, kamu punya tetangga yang butuh tidak? 8 mustahik itu ada tidak di tetanggamu? Itu dia mempunyai kewajiban yang lebih real. Makanya kalau mau tuh objektif, sedikit adil, dibagi 2, di spare. Ada 8, 4 di kampung, 4 di tempat tinggal. Itu lebih spare dibanding 8-8-nya di kampung. Akhirnya tetangganya dia tinggalin, dia tidak kasih itu, sisihkan zakatnya. Ya Allah. Makanya zakat itu ada penyempurna dari proses spiritual ibadah Ramadan. Kalau kita tidak gugurkan zakat itu, mu'allakun bainas sama wal ard. Dia itu terbang terawang-awang, tidak naik ke kuncinya di sisi Allah. Makanya mulai kita hitung nih zakat kita, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Kalau zakat fitrah jelas, tapi kalau zakat mal masing-masing punya konsekuensinya. Dan guru saya Kiai Haji Fahrudin Al-Bantani mengatakan, afdolnya zakat itu dihitung dengan hitungan kalender hijriyah, bukan dengan kalender miladiyah. Kenapa? Karena hijriyah dengan miladiyah itu harinya beda. Dasarnya apa? Afdolus sedekah fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah dilakukan di bulan suci Ramadan. Ini hitungnya begitu. Karena kan 360, 365 antara hijriyah dan miladiyah. Ya, kalau kita orang Islam, ya pakai hijriyah. Kenapa? Dikhawatirkan kita pakai yang miladiyah, kita belum menggugurkan zakat itu, yang nanti akan dihisab oleh Allah, kita kembali kepada Allah. Ada hak yang harus kita keluarkan, belum kita gugurkan. Nah, jadi kalau saya bayar zakatnya itu hijriyah. Hijriyah afdolnya dilakukan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan yang ingin menyelesaikan Ramadan ini kita sama-sama kalkulasikan, ya, baik zakat mal maupun zakat fitrah, zakat profesi, zakat yang kita miliki, rumah-rumah yang kita miliki dan lain sebagainya. Ada hitungannya masing-masing. Tapi jangan sampai tidak kita gugurkan di dalam menyelesaikan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terakhir, mari kita baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan Al-Fatihah kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selesaikan ini Ramadan tahun dengan sebaik-baiknya, dan kita nanti membawa bekal yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata orang Jakarta, di Indonesia banyak pohon jati. Cakep. Di Indonesia banyak pohon jati. Ada juga pohon nangka. Kita ini semua pasti akan mati. Jangan sampai masuk neraka. Nauzubillah. Mudah-mudahan kalau kita nggak akan sampai seperti itu. Amin ya robbal alamin. Iya kan? Ke Malaysia naik merpati, pulangnya naik Garuda. Ya. Kita emang pasti akan mati. Pasti kalau ibadah masuk surga. Kalau kita ibadah pasti masuk surga. Udah janji Allah. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaatina bihadzal majlis. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وصلي على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم بحق الفاتحة بشر الفاتحة بكرامة الفاتحة بالمؤززة الفاتحة. يا الله يا ربنا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. سلام قولا من رب الرحيم. سلام نوح في العالمين. سلام موسى وهارون. سلام على الإلياسين. سلام طبتم فادخلون خالدون. سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon ridha, ihdinas siratal mustaqim. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Hamzah Ahmad atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga menjadi amal yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai informasi untuk kajian besok akan dibawakan oleh Ustadz Ghazul Abdul Ghani dengan tema Usiat Bulan Ramadan. Terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah meluangkan waktu untuk hadir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.